sekarang kita mari coba susun ya. Kita siapkan aqua botol yang ukurannya 1,5 liter kira-kira ya. Nah, itu aqua botolnya sudah dipotong di ujungnya menggunakan cutter. Maaf saya tidak videokan ya. Nah, kemudian setelah berlubang seperti ini, kita masukkan kapas dan tisu. Sudah masuk ya. Nah, setelah itu masukkan ijuk secukupnya saja dimasukkan. Setelah itu ini kurang ya, kira-kira sedikit lagi. Nah, ini udah selesai. Sekarang dimasukkan pasirnya dimasukkan. Ini sebelum ijuknya sudah dicuci ya, ijuknya sudah dicuci, pasirnya sudah dicuci, batu kerikilnya sudah dicuci, arangnya juga sudah dicuci. Nah, sekarang kita bisa masukkan pasir ke dalam aqua botol tersebut, di atasnya ijuk. Nah, dimasukkan. Setelah dimasukkan, dirapikan, maksudnya diratakan gitu ya, diratakan sampai benar-benar secukupnya itu. Pokoknya kira-kira sudah cukup ya, udah. Nah, udah nih, sudah selesai, pasirnya dimasukkan. Kemudian kita masukkan batu kerikil, maksudnya kerikil dan batu. Kita masukkan kerikil dan batunya. Nah, ini udah dicuci juga ya, tuh tempatnya basah seperti ini. Ijuknya kita singkirkan dulu, mohon maaf ya. Nah, ini kita masukkan itu yang kerikilnya yang di sini nih, yang ini arang, ini tawasnya. Nah, kita masukkan ini dulu nih, kerikilnya dimasukkan. Ini saya masukkan kerikilnya semuanya ya, segini. Kemudian setelah itu maaf saya cut. Kemudian setelah itu batunya dimasukkan, batunya agak besar sedikit dari kerikil dimasukkan. Nah, ini udah selesai, kerikil dan batunya dimasukkan. Setelah itu arangnya, di sini arangnya itu udah saya hancurkan sedikit, tidak terlalu lembut dan tidak terlalu kasar juga ya, seperti ini ya. Nah, setelah itu ini udah selesai. Kemudian memasukkan tawasnya. Maaf ya, ini agak berat tuh jadinya tidak terlihat sampai penuh, maksudnya tidak terlihat dulu. Nah, ini kita berdirikan ya. Nah, tuh terlihat kan ya, dari situ sudah terlihat bagaimana bentuknya. Kemudian setelah itu kita masukkan tawasnya juga saya hancurkan, saya haluskan tapi tidak terlalu halus, dihaluskan kasar saja. Nah, seperti itu. Maaf ya, agak ribet nih. Nah, ini saya cut dulu, saya akan masukkan dulu ya, sebentar ditunggu. Nah, udah nih, udah selesai tuh, udah dimasukkan. Bisa terlihat ya dengan jelas. Nah, ini ada botol satu lagi untuk tempatnya gitu, dibagi dua. Kalau yang satu itu dibagi dua gitu, jadi membutuhkan dua botol. Nah, cara penggunaannya yaitu, nah ini udah kita masukkan air kotor di dalam itu, air kotor ke dalam situ tuh, air sumur lah ya. Nah, ini belum keluar, mohon maaf. Nah, kita masukkan air lagi ya. Nah, itu tuh, nah airnya mengalir di situ, nanti melewati sebuah rintangan-rintangan di situ, rintangan hidup rintangan hidup. Nah, rintangan di situ melewati sini. Belum keluar ya, tunggu ya sebentar, mungkin kurang nih, saya tambahkan lagi. Nah, ini saya mau tambahkan lagi. Ditunggu dulu. Nah, tuh mengalir tuh ya, dari atas ke bawah. Nah, ini
sudah mengalir tuh. Terlihat kan tadinya yang dituang itu kotor sekali. Nah, sekarang bisa sejernih itu. Nah, ya kan? Nah, ditunggu, bisa dilihat. Tuh, tetes demi tetes. Oh iya, sebelumnya itu ditutup botolnya sudah saya lubangi ya. Nah, nih. Tuh. Saya masukkan lagi lebih banyak, nggak apa-apa. Nah, terus alirannya makin keluar dan terlihat. Nah, ini sudah cukup banyak. Nah, itu dia ya, dari tadi air kotor terus kita masukkan ke dalam penyaringan tersebut dan hasilnya sangat jernih, Masya Allah. Padahal ini hanya memakai bahan alami ya, dan ada sedikit bahan kimianya yaitu tawas. Nah, ini tuh perbandingannya ya, sangat berbeda jauh. Ini airnya sangat kotor sekali. Nah, pada kesimpulan dalam filtrasi ini itu adalah untuk menyaring air kotor tidak perlu menggunakan berbagai macam bahan yang berbeda dan membentuk banyak lapisan dalam alat penyaring. Yang terpenting komposisinya tepat dan bahan tersebut mudah dicari. Nah, di sini nih ada contohnya ya. Di situ ada partikel pasir, batu dan lain sebagainya. Kemudian air kotor dimasukkan ke dalam situ, kemudian disaring ya. Dan hasilnya menjadi air jernih gitu. Nah, seperti itu. Nah, partikel pasir itu apa sih ya? Nah, partikel pasir ini adalah media paling efektif untuk menyaring partikel halus yang terlarut dalam air. Nah, kemudian pada penyaringan ini boleh 1 kali atau lebih. Nah, jika 1 kali penyaringan bisa jadi menghasilkan air yang tampak bersih, namun 2 kali penyaringan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, sebelumnya saya akan membahas lagi tentang filtrasi atau penyaringan air. Filtrasi atau penyaringan air itu apa sih? Nah, filtrasi ini adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur. Filtrasi disebut juga sebagai penyaringan. Filtrasi merupakan teknik untuk memisahkan campuran yang ukuran partikel zat penyusunnya berbeda-beda. Nah, seperti itu. Sudah paham ya sampai di sini apa sih manfaat dari penyaringan air sederhana ini gitu ya. Jadi penyaringan air sederhana ini bisa digunakan di tempat-tempat yang kurang memadai air bersih seperti itu.